Selamat pagi, perkenalkan nama saya Darwin Halawa yang NPM 2015-0027 dan Prodi Pendidikan Vokasional Informatika. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan, macam-macam topologi jaringan, dan pengkabelan jaringan komputer. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi seperti server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Terdapat beberapa macam topologi jaringan yang umum digunakan, yaitu bus, star, dan ring, dan tree, dan mesh. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam topologi jaringan ini. Yang pertama adalah ring atau sering disebut juga cincin. Topologi ini memanfaatkan kurva tertutup, artinya konfirmasi dan data serta trend fix disalurkan sedemikian rupa sehingga masing-masing node. Ini adalah gambaran seperti macam jaringan topologi jaringan ini seperti bentuk cincin, seperti melingkar. Umumnya fasilitas ini memanfaatkan fiber optik sebagai sarananya, walaupun ada juga yang menggunakan twisted pair. Ini adalah contoh macam jaringan ring ini. Di sini terbentuk seperti bulat atau melingkar. Di dalam topologi ring ini, semua workstation dan server dihubungkan hingga terbentuk suatu pola lingkaran. Terbentuk lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat yang dimasukkan sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Gangguan topologi jaringan ini atau topologi ring ini adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti data topologi bus, karena hanya satu node dapat mengirim data pada suatu saat. Yang kedua adalah topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada penggunaan kabel koaksial dengan menggunakan konektor BNC atau British Naval Connector. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya dengan mudah menghubungkan. Nah, seperti ini adalah gambaran topologi bus. Kesulitan utama dari penggunaan kabel koaksial adalah sulit untuk mengukur apakah kabel koaksial yang dipergunakan benar-benar matching atau tidak, karena kalau tidak diukur dengan benar akan merusak NIS atau network interface chart yang dipergunakan dan di kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Gitulah pengertian dari topologi bus ya. Topologi bus ini juga digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Seperti gambar di samping, seperti inilah terbentuk topologi jaringan. Di sini tadi digunakan sebuah kabel. Di sini digunakan sebuah kabel di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Gangguan topologi bus ini adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahannya juga adalah
terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruh jaringan akan mengalami gangguannya juga. Kayak gitulah kelemahan dan kelebihannya juga dari topologi bus. Selanjutnya adalah topologi star. Seperti contoh gambar di samping, seperti itulah topologi star. Topologi star ini adalah banyak digunakan di berbagai tempat karena kemudahan untuk menambahkan, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Itulah jaringan star. Dengan ada hub, maka beberapa komputer dapat terhubung dengan sumber daya jaringan secara mudah. Ini adalah topologi jaringan star. Ini adalah hub, ini pertengahan hub, penghubung antara servernya. Selanjutnya adalah dengan kabel UTP dan konektor dengan mudah dibuat sistem jaringan. Ini adalah kabelnya, inilah kabel UTP masuk ke konektor hub, langsung terbagi ke servernya atau ke PC-nya. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi ini, tipe star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Itulah keunggulan dari topologi star. Kelemahannya juga, topologi star adalah kebutuhan kabel yang lebih besar. Di sini adalah kelemahannya, dibutuhkan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Selanjutnya adalah topologi tree. Di mana topologi tree ini berbentuk seperti pohon. Berpohon artinya bercabang-cabang, banyak cabangnya. Sebenarnya topologi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari 3 topologi yang ada. Sebenarnya juga ini adalah topologi tree ini penggabungan topologi jaringan seperti yang ada seperti tadi, seperti topologi bus, topologi star. Di sini digabungkan beberapa 3 topologi lainnya, akan berbentuk seperti pohon atau bercabang, seperti gambar di samping. Seperti untuk menghubungkan klien atau node ya, memanfaatkan star topologi. Kan dia dimanfaatkan star topologi atau topologi star. Di sini terdapat sebuah topologi star di dalam topologi tree ini atau topologi pohon. Yang terakhir adalah mesh atau topologi yang tak beraturan. Seperti gambar di sini, topologinya tidak beraturan. Topologi jaringan ini menyatakan hubungan antara star sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh, dan adalah jumlah sentral dikurangi 1 tutup kurung n minus 1 n sama dengan jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan dibanding dengan meningkatkan jumlah sentral yang terpasang. Dan demikian, di samping kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasinya. Baiklah, seperti itulah penjelasan dari saya tentang macam-macam jaringan, topologi jaringan komputer dan pengkabelannya, dan pengertian topologi jaringan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.